Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya Aquarius sudah berkenan untuk ngeklik video ini. Sekarang mari akan ajak kamu Aquarius, ayo kita pick a card dulu. Kita cari tahu apa sih kesan pertama lawan jenis ketika melihat kamu ya. Jadi kita akan ulik-ulik di sini ya, kesan-kesan mereka pada pertama kali melihat dirimu. Oke, mungkin di situ 4 kartu aja ya. Tetapi kalau kamu juga ingin ikutan lagi ya dengan tema yang sama, ada sudah Mari upload tadinya video yang untuk pembacaan lebih umum lagi ya. Bolehlah dikunjungi video yang satunya ya. Oke, baik Aquarius, di sini sudah ada 4 kartu tarotnya. Silakan kamu pilih salah satu, atau mungkin mau pilih 2, atau mungkin mau pilih 3, atau nggak apa-apa juga kalau mau pilih semuanya ya, keempat-empatnya. Toh ini energinya kamu juga kan, gitu. Oke, baik Aquarius, mari akan bacakan ya dari kartu yang pertama. Kira-kira apa sih kesan pertama lawan jenis ngelihat kamu? Wah, iya ya. Nah, jadi seperti ini. Kamu belum tuh udah kayak kelihatan religius banget. Gitu ya. Imannya kamu tebel. Gitu lah. Ya, kamu udah kelihatan muslimahnya. Kamu udah kelihatan anak solehnya gitu ya. Atau ya kamu kayak kelihatan seperti anak gereja yang baik hati gitu ya. Jadi ini tuh nggak bisa lagi mereka pungkiri kalau berinteraksi pertama kali dengan kamu nggak boleh sembarangan, harus sopan gitu loh. Karena kamu bukan cewek gampangan, bukan cowok murahan gitu ya. Harus ada rasa santun dalam bercakap sama kamu, berbicara dengan kamu gitu ya. Memperlakukan kamu tuh harus santun banget gitu ya. Kalau enggak takut dimarah sama Allah. Ya, mereka takut nanti dimarah sama Allah gitu ya. Dan juga ya karismanya kamu kan tinggi ya di matanya lawan jenis. Jadi ya nggak berani macam-macam gitu ya. Walaupun baru pertama kali ketemu sama bener-bener dia punya karakter bandit ya, preman gitu ya. Tapi Mari rasa sisi bandit dan premannya itu tuh mundur gitu loh. Lebih kayak terpancing gitu ya. Sisi ya gimana tuh? Sisi anak baiknya gitu ya. Soalnya biar bisa nyambung, biar bisa masuk berinteraksi dengan dirimu gitu. Nah, jadi di sini tuh juga yang lagi-lagi nyari istri, yang lagi-lagi nyari suami, Mari rasa tuh seperti yang ingin deket sama kamu. Soalnya kamu tuh udah kelihatan ya, material wife atau husbandnya gitu ya. Nah, di sana. Jadi udah kayak, wah ini cocok banget ini, udah segera aja nih dilamar nih, dijadiin istri aja dah, udah nggak usah dipacarin gitu ya. Nggak mau aku dipacarin sama kamunya Aquarius, maunya itu tuh langsung aja lah diajak merit sama kamu gitu ya. Jadi kayak orang tuh nggak mau berlama-lama lagi gitu ya pada pandangan pertama gitu ya. kayak kepengennya itu tuh langsung bisa ada komitmen, ada langsung bisa kedekatan yang lebih intim dengan dirimu. Tapi tentu saja kedekatan intim dalam artian yang lebih rohani ya di sana ya, bukan intim dalam artian sebatas seksual laki-laki dan perempuan, tidak ya. Kedekatan intimacy gitu ya. Nah, kemudian kesan pertamanya mereka, sepertinya kamu ini tuh bukan orang yang dari level biasa-biasa ya. Ya, mungkin kamu sudah dianggap sukses gitu ya. Kamu dianggap sudah punya nama, kamu dianggap sudah punya pencapaian-pencapaian yang banyak gitu ya. Nah, di sana kamu seperti juga ini ya, seorang pemimpin gitu ya, atau kamu kayak kelihatan seperti seseorang yang mau mengayomi gitu ya. Jadi sisi kebapaannya kamu atau sisi keibuannya kamu di situ tuh kelihatan banget gitu. Sisi ingin memberikan
tentang gambaran apa itu yang benar, apa itu tuh yang salah gitu ya. Udah langsung terpancar dari misalnya gayanya kamu di foto misalnya ya, atau status-statusnya kamu di media sosialnya kamu gitu ya, atau mungkin ketika ngobrol langsung sama kamu pada pertama kali berjumpa, obrolan itu tuh terlihat obrolan yang dalam gitu ya, ada muatan-muatan membimbingnya, walaupun kamu mungkin tidak berniat untuk memberikan bimbingan ya, tapi kayak omongannya kamu itu tuh masuk aja gitu, ada maknanya, ada ruhnya dalam omongannya kamu itu gitu ya. Kelihatan juga kamu dewasa ya, bukan dewasa dalam artian kamu tua melampaui usianya kamu, enggak, tapi bawaannya kamu itu tuh kelihatan dewasa gitu ya. Mungkin dewasanya juga kayak yang melampaui beberapa tahun usianya kamu. Wajah kamu bisa kelihatan masih unyu-unyu gitu ya, wajahnya kamu bisa kayak kelihatan modern banget ya stylenya kamu, tapi ya ternyata wawasannya kamu, cara pandangnya kamu terhadap hidup ya, kalau ini ngobrol di situ tuh udah kayak kelihatan, wah ini tuh orang yang punya wawasan yang tinggi gitu ya, atau yang dalam gitu di sana, dan kelihatan kamu pinter ya menurut mereka ya. Pada pandangan pertama ini orang pasti pinter nih si Aquarius ini gitu, langsung ke kamu gitu ya, karena mungkin basicnya kamu atau latar belakangnya kamu, mereka lihat wah ini pasti datang dari keluarga baik-baik nih, ini tuh pasti datang dari pengasuhan yang luar biasa nih gitu. Nah di sana ya kamu bisa aja kayak hidup di zaman modern seperti ini, tetapi dari cara stylenya kamu, pemikirannya kamu, gesturnya kamu dan sebagainya, citra dirimu, ini tuh kayak kamu tidak terikut-ikut pada, terhanyut gitu ya pada kemodernan itu gitu ya. Masih tetap ada sisi-sisi inilah, sisi-sisi konservatifnya kamu ya. Nah di sana, atau hidup mengikuti zaman tetapi tidak terseret pada zaman, ada kayak karakter tersendirinya kamu gitu ya. Dan tentu elegan dan anggun ya, dari cara berpakaian gitu ya, dari body language-nya kamu, gesturnya kamu, senyumnya kamu gitu ya, gerak-gerikmu di situ tuh kayak kelihatan kamu seperti yang lentur alami, namun di situ tuh kayak kelihatan apa ya, mahal gitu loh. Gimana sih, kayak terdidik dengan baik gitu ya. Gayanya kamu itu tuh kayak gaya seperti gimana gitu bilangnya ya, dibilang dibuat-buat enggak, tapi kok indah gitu loh. Gimana tuh bilangnya, kamu indah aja gitu loh ya. Ada kayak berseni gitu, gayanya kamu itu tuh seperti berseni gitu ya, tetapi alami ketika kamu membawakannya gitu ya, memperagakannya. Nah seperti itu ya. Jadi ketika orang lawan jenis ngeliat kamu, pengennya cepet-cepet aja lah ngenikahin kamu udah ya, atau dinikahin sama kamu. Oke, baik. Itu untuk yang memilih kartu pertama. Sekarang mari masuk ya untuk kamu yang memilih kartu kedua. Kira-kira apa sih kesan pertama lawan jenis melihat kamu? Wah, iya. Nah, jadi gini, ketika lawan jenis ngelihat kamu, orang tuh ngelihat bahwa kamunya itu tuh pasti penyayang gitu ya. Kamunya itu tuh pasti baik hati, pasti baik budi gitu ya. Kamunya itu tuh kayak kelihatan lembut banget gitu ya. Deket sama kamu itu tuh kayak ngerasa adem gitu loh. Orang kayak tidak merasa gerah, resah, gelisah, karena vibe-nya kamu itu tuh udah vibe yang enak banget gitu loh ya. Jadi orang-orang bisa langsung kayak ngerasa betah aja, pengen berlama-lama ngobrol sama kamu, duduk sama kamu, chattingan sama kamu, mandangin fotomu gitu loh.
Jadi kayak ada daya hipnotisnya kamu gitu ya. Padahal mungkin kamu nggak ngapa-ngapain. Soalnya orang akan melihat kalau kamu itu tuh nggak banyak tingkah, nggak banyak gaya, nggak banyak style, nggak banyak omong gitu ya. Tapi seperti ada daya tariknya kamu dengan caranya kamu yang seperti itu gitu ya. Kamu nggak kelihatan lincah, kamu nggak kelihatan riang, kamu nggak apa gitu ya, kamu nggak banyak ceritanya ngalor ngidul kemana-mana, tapi pengen aja orang akhirnya itu tuh bisa deket sama kamu dan berlama-lama berinteraksi dengan kamu. Nah seperti itu ya. Dan kayak mungkin juga suaranya kamu itu tuh lembut gitu ya, adem gitu, menenangkan jiwa gitu ya kamunya di mata mereka. Jadi di situ juga ada anggunnya, ada sisi apa namanya, femininnya di sana tuh tinggi. Jangan salah yang Mari sebut di sini tuh feminim, bukan artinya kamu ketika kamu cowok ya, bukan artinya kamu kayak jadi belok gitu ya, melambai gitu, enggak. Tapi feminim itu tuh apa tuh positifnya feminim? Coba cari tahu. Kira-kira begitulah yang mereka lihat dari dirimu ya, walaupun kamu cowok. Nah kemudian kamu ini ya, kayak ya kayaknya unik ya kalau kamu dibandingkan dengan orang-orang kita ya, Indonesia ya. Mungkin kamu agak-agak beda, entah karena kulitmu putih, Mari lihat di sini gitu ya, atau mungkin postur tubuhnya kamu ya, apakah itu jangkung banget, tinggi gitu ya, melebihi rata-rata Indonesia gitu ya, atau mungkin ada bentuk wajahnya kamu ini tuh kayak kelihatan bukan orang Indonesia asli gitu. Jadi justru dengan begitu tuh daya tarik tersendiri ya tentang dirimu di mata lawan jenis gitu ya. Jadi yang kayak kamu tuh ada unik-uniknya gitu, ada kayak oriental-orientalnya kah, atau mungkin ada kayak blasteran-blasteran luar negerinya gitu ya kalau lawan jenis ngelihat kamu. Jadi kan kalau muka orang campuran, walaupun sebenarnya kamu nggak campuran ya, tapi kayak rasa-rasa Indo-Indo gitu ya wajahnya kamu. Tentu tuh kan agak-agak gimana gitu ya di mata kita orang Indonesia ya. Jadi kayak ini cantik banget, tapi lain cantiknya. Ini ganteng banget, tapi unik gantengnya. Nah kira-kira gitu ya. Dan kamu tuh nggak bosen-bosen ya dipandang mata ya. Kamu makin dipandang kok makin seneng orang, kok makin suka lawan jenis gitu loh, nggak ngebosenin dirimu gitu ya. Kayak ada daya tarik, tapi bukan daya tarik yang seksual, bukan daya tarik yang full, bukan daya tarik yang seks appeal-nya tinggi, bukan seperti itu. Tapi daya tarik yang kepengen menjaga kamu, melindungi kamu, dilindungi olehmu kalau kamu cowok gitu ya. Kayak kepengen aja secara intuitif ada rasa aman gitu pokoknya ya. Ada rasa aman dengan dirimu. Jadi pengen disayangi, pengen menyayangi. Kamu bikin orang jadi pengen menyayangi, pengen disayangi, pengen dijaga, pengen ngejaga, pengen dilindungi, pengen ngelindungi, gitulah. Gitu ya. Kayak mungkin kamu kayak terasa ada rapuhnya. Kamu kayak kelihatan ada kepolosannya, dan di mana sisi dirimu itu tuh mancing orang lain untuk ingin ngelindungi kamu. Gitu ya kalau kamu cewek ya. Nah di sana, atau kalau kamu cowok terlalu maco kamu, terlalu maco, tetapi macomu itu tuh bukan maco preman gitu ya, tapi maco orang yang diandalkan untuk dijadikan tempat
sandaran, terutama karena orang tuh kayak ngerasa bahwa kamu paham banget tentang dunia emosional gitu ya. Jadi siapapun yang deket sama kamu secara emosional terutama pasti tidak akan merasa tertekan. Orang akan bisa ngerasa kalau kamu itu tuh mampu ngeromantisin, mampu merawat, mampu melindungi, mampu menjaga gitu ya. Pokoknya orang tuh kayak ngerasa ngerti aja. Untuk urusan-urusan lain bisalah mungkin ada kekeliruannya kamu, tetapi untuk menerima sakit hati dari kamu kayaknya tuh kecil banget kemungkinannya. Terluka oleh sebab omongannya kamu atau sikapnya kamu, mungkin itu tuh menurut mereka kecil banget bisa terjadi. Soalnya kamu kayak kelihatan orang gak tegaan ya kalau untuk ngecewain orang, nyakitin orang, seperti itu. Mari rasa kamu gampang ya membuat lawan jenis mencintai kamu dengan dalam. Ya, terlepas dari kamu apakah bisa mencintai dengan cepat orang-orang yang baru kamu ketemuin ya. Nah, tapi orang-orang yang baru aja jumpa sama kamu lawan jenis, ini tuh bisa langsung punya getaran rasa yang cukup dalam terhadap dirimu. Tetapi mungkin orang yang gak akan berani cepet-cepet ekspresif kan ya. Aku baru ketemu yang sama kamu aku langsung jatuh cinta. Mungkin ya orang gak akan berani gitu ya. Karena orang tuh harus ngejaga-jagain ya sikap perilakunya ketika berinteraksi sama kamu. Karena takut juga bikin kamu tersinggung, bikin kamu ngerasa gak nyaman gitu ya. Jadi orang akan bersikap berhati-hati ya ketika bersama dengan kamu. Takutnya salah-salah bersikap gitu ya. Jadinya gak enak relationship sama kamu gitu lah ya. Soalnya kamu itu tuh orang yang akan dimasukkan dalam list siapa-siapa yang boleh menjadi teman dekatnya mereka gitu lah kira-kira ya. Jadi cepet orang itu ya lawan jenis menjadikan kamu sebagai kandidat asmara. Cepet banget. Nah seperti itu, karena tahu bakal disayang, karena tahu bakal dicintai dengan tulus gitu ya. Oke, baik, mungkin itu aja ya yang bisa Mari bacakan untuk kamu yang sudah memilih kartu nomor 2. Sekarang Mari akan masuk untuk membacakan kartu nomor 3. Baik Aquarius, kira-kira apa sih kesan pertama lawan jenis melihat dirimu? Wah, kamu kelihatan di situ tuh orang yang asik, orang yang menyenangkan. Kamu ya pada pandangan pertama aja sudah bikin orang mampus-mampus tertarik sama kamu gitu ya. Kepengen caper sama kamu, dapat perhatiannya kamu gitu ya. Nah, di sana. Jadi kayak kamu membangkitkan gairahnya orang, semangatnya orang untuk mendekati dirimu gitu. Ya, soalnya gini, apa ya? Kalau Mari juga ini kalian itu orang-orang karisma yang kuat ya. Mari lihat ya. Orang-orang yang memang eye catching gitu. Yang ini begitu, yang ini begitu, yang ini apalagi. Gitu ya. Jadi mungkin kamu itu tuh kelihatan hidup gitu loh. Gairahnya kamu itu tuh dalam menjalani hidup itu tuh kelihatan banget gitu ya. Nah, di sana. Jadi kan orang-orang yang punya semangat hidupnya tinggi itu kan ada satu kekasan yang menariknya ya. Nah, seperti itu. Mana kamu ganteng lagi nih, Mari lihat ya kalau kamu cowok ya. Kamu ganteng banget ini nampaknya. Setidaknya di mata orang-orang yang baru pertama kali ketemu sama kamu. Soalnya Mari lihat kamu tuh juga menjaga stylenya kamu ya. Kamu sangat concern pada gaya rambutnya kamu kah, style berpakaiannya kamu kah. Mungkin ya kamu juga rapi, kelihatan bersih, wangi gitu ya. Jadi kamu itu tuh kayak gak akan mau sembarangan aja keluar dari rumahnya kamu nampaknya di sini ya. Kamu ya minimal wangi lah gitu ya, bersih lah pokoknya. Bukan harus pakai baju yang kayak gimana, tapi wangi, bersih, menarik, pasti seperti itu gitu ya. Nggak yang keluarnya itu tuh pakai pakaian tidur lah, rambutnya masih uel-uelan lah gitu ya,
belek matanya masih di situ. Kayaknya enggak ya. Kamu itu tuh sangat memperhatikan sekali tentang dirimu, gitu ya. Kayak cara bicaranya kamu juga, sepertinya kamu atur-atur ya cara bicaranya kamu. Tapi walaupun kelihatan kesannya kamu ngatur-ngatur pilihan-pilihan bahasamu, intonasi suaramu, gitu ya. Temponya kamu berbicara, gestur tubuhmu ketika berbicara, kelihatan kamu ngatur. Tapi pantes gitu lah. Bukan yang kamu ngatur-ngatur lantas kayak kelihatan kaku, tegang gitu ya. Kayak yang ya kamu kayak kelihatan alamiah aja gitu. Ya. Jadi kayak pantes aja gitu. Pembawaannya kamu memang sepertinya sudah kamu bentuk gitu loh. Ya. Kamu itu tuh memang mengajari dirimu, mari lihat ya dengan baik ya. Gimana itu misalnya sampai kedipan mata pun untuk beberapa kalian ya, itu kedipan matanya itu tuh seperti memang yang disengaja gitu ya. Atau misalnya ketika kamu merapikan bajumu kah, atau ketika kamu ketuk-ketuk jarimu ke meja lah, itu tuh seperti hasil dari latihan. Tapi tentu saja kamu seperti aktor kawakan gitu loh ya, udah kayak kelihatan berseni, indah ya, dan menarik. Nah seperti itu, pantas nggak yang orang mencemooh kamu, alah terlalu diatur-atur gayanya, nggak kayak gitu. Tapi wah iya ya, memang harusnya kayak gitu ya. Nah gitu. Jadi Mari rasa pertama kali melihat kamu lawan jenis itu tuh, itu kayak ngelihat kamu banyak plusnya. Jadi kamu sebagai kekasih pasti mereka rasa cocok banget. Kamu sebagai teman cocok banget. Sebagai sahabat oke banget. Gitu ya. Sebagai partner iya banget. Nah seperti itu. Jadi kamu tuh seperti juga wawasannya luas gitu ya. Kayak serba bisa, serba tahu, kayak serba mampu gitu ya. Sepertinya juga dalam berkomunikasi sama kamu, apanya tuh obrolannya nyambung ya, ngalir gitu ya. Jadi kamu kayak bisa ngebawain suasana, tapi suasana itu tuh dibawakan dengan bikin orang jadi terhanyut gitu loh sama pesonanya kamu gitu. Mari rasa pasti orang sering ya jatuh cinta pada pandangan pertama sama kamu nih ya, udah pasti gitu ya. Setidaknya langsung cepet seneng, pengen deket gitu, langsung buru-buru minta nomor handphonemu misalnya gitu ya, langsung buru-buru ngasih nomor handphonenya mereka dan berharap biar kamunya menghubungi mereka kembali gitu ya. Atau kalau cowok deketin kamu itu tuh pengen minta nomor handphonemu, begitu kalian bubar ya langsung dia chatting kamu gitu, melanjutkan interaksinya kalian. Kamu bisa bikin orang cepet deket soalnya sama kamu gitu ya. Karismamu itu tuh terpancar keluar gitu. Nah di sana bawaannya itu tuh bawaan yang pengen akrab aja sama kamu gitu ya. Langsung mau cepet-cepetnya itu tuh mengatur pertemuan pertama kali selanjutnya gitu, sorry ya. Bukan hanya pertama kali aja yang kemarin pertemuannya, ingin lagi segera mungkin gitu ya mengatur pertemuan berikutnya sama kamu gitu. Atau kalau misalnya ini tuh kalian chattingan jarak jauh gitu ya, pengennya itu tuh sebentar lagi chatting kamu lagi, sebentar lagi chatting kamu lagi, sebentar lagi chatting kamu lagi. Kalau bisa itu tuh jangan putus interaksi, soalnya banyak hal yang ingin orang gali tentang kamu. Orang penasaran, kok ada ya orang yang sepede ini, karena orang melihat kamu pede ya, percaya diri gitu ya. Nah kok ada orang yang sepede ini, kok ada orang semenarik ini, kok ada orang sepintar ini gitu ya, kok ada orang yang sepandai ini membuat orang lain nyaman gitu loh. Nah di sana ya. Jadi yang ini tuh beberapa lawan jenis itu tuh mau ini tuh kayak belajar ya dari karakter dirimu. Oh gitu ya caranya ya.
Oh gini ya. Oh cewek, atau ini bisa kamunya itu tuh tanpa mereka sadari ya, mereka buat kamu sebagai tolak ukur nih. Misalnya begini, ya, ketika cowok ngelihat kamu, ya, oh iya ya, mestinya memang karakter cewek harus kayak gini nih. Anggun, pinter, cerdas, menarik gitu ya, open, ya, wawasannya luas gitu ya, mana religius lagi dan sebagainya gitu. Jadi eh, cowok-cowok itu tuh bisa, iya mestinya begini nih modelnya cewek yang pantas untuk dipacarin ya, minimal kayak gitu ya. Atau misalnya kalau kamu tuh cowok, jadi cewek-cewek itu tuh yang ngelihat, iya ya mestinya begini nih laki-laki yang dipilih jadi pasangan, udahlah maco, pinter lagi gitu ya, modern lagi gayanya, stylish gitu ya. Oh, oh. Mana lagi di situ tuh kayak kelihatan banyak bisanya ya, kayak kelihatan ini ada jaminan jadi orang sukses misalnya, yang kayak gitu ya di sana. Jadi kayak ideal banget lah kamunya dijadiin pasangan lah gitu ya, minimal sebagai pacar gitu ya, di mata orang yang baru aja padahal ketemu sama kamu, berinteraksi sama kamu. Terutama gantengnya ini ya, cantiknya, gantengnya ya. Udah langsung kayak yang nangkep banget gitu loh. Jadi orang tuh memang mari lihat, pertama kali ngelihat wajahmu udah pasti gitu ya. Soalnya ndak akan terelakkan wajahmu. Urusan karaktermu atau bentuk tubuhmu yang lain itu tuh bisa diurutan sekian. Tapi yang pasti cantiknya kamu kayak gimana, pasti itu yang pertama kali dikagumi. Gantengnya kamu, itu yang pasti pertama kali dikagumi. Nah seperti itu ya, dan kemudian mengalir interaksi dengan kamu, dan interaksi itu sangat menyenangkan dan bikin orang kayak gak mau lepas-lepas dari kamu. Nah seperti itu ya, caranya kamu memperlakukan orang pun kayak kelihatan pantas banget di sini ya. Kamu menghargai orang gitu maksudnya Mari ya. Oke, baik. Jadi banyak nilai positif tentang dirimu yang memilih kartu nomor 3. Sekarang Aquarius, Mari akan bacain ya untuk kamu yang sudah memilih kartu nomor 4. Kira-kira apa sih penilaian lawan jenis pertama kali tentang dirimu? Wah, kamu punya karakter yang kuat banget di sini. Kayaknya orang nggak berani macam-macam ya sama kamu ya. Kalau kamu tuh cewek ya, orang tuh bisa kayak ngelihat bahwa kamu pasti bisa banget ngelindungi dirinya kamu gitu ya. Atau minimal kamu itu tuh sudah punya orang yang bakalan ngelindungin kamu ya. Jadi orang tuh kayak nggak berani macam-macam sama kamu, walaupun kayak kelihatan kamu seperti rentan, nggak berdaya, kayak kelihatan lemah lembut gemulai gitu ya, tapi orang nggak berani macam-macam. Pasti ada seseorang di balikmu yang akan turun tangan ya, ngeberesin orang yang mau macam-macam atau berniat macam-macam dengan kamu. Jadi kamu itu tuh kayak daddy girl gitu ya. Ini tuh pasti kayak kesayangan bapaknya dah ini gitu loh. Ini tuh pasti karakternya banyak dibentuk sama bapaknya ini gitu ya. Nah di sana. Atau kamu kalau untuk yang sudah lebih banyak usianya, let's say 30-an gitu ya, kamu dilihat itu tuh nggak kalah-kalah dari energi maskulinnya cowok-cowok gitu ya. Bukan dalam artian kamu akan tomboy, enggak, tapi kamu terlihat udah kayak kenal banget sama dirimu, bisa banget ngebawain dirimu, ngelindungi dirimu, menjaga dirimu sendiri. Jadi kayak kelihatan kamu independent woman gitu ya. Kamu kayak kelihatan dinamis gitu. Kamu kayak kelihatan punya karakter. Pokoknya karaktermu itu tuh karakter yang kuat. Jadi orang tuh kayaknya nggak berani macem-macem lah sama kamu. Walaupun kamu cewek yang mungkin ukuran fisiknya kamu, tubuhnya kamu mungkin kecil gitu ya. Tetapi orang ngerti kalau macam-macam sama kamu bakalan kena hajar nih gitu ya. Entah oleh tanganmu sendiri atau mungkin orang-orang yang akan ngebelain kamu. Nah seperti itu.
dan kayak sukses ya. Kamu orang-orang sukses di mata lawan jenis gitu. Jadi mari rasa kalau karakter-karakter lemah nampaknya nggak akan berani nih ngedeketin kamu ya cewek-cewek. Nggak akan berani nih. Tapi kalau cewek-cewek, jika kamu yang lagi memilih kartu nomor 4 ini adalah cowok ya. Nah, cewek-cewek pastinya tuh pengen langsung nempel sama kamu. Pengen kayak tolong dong rawat dan jaga ini hidup ini. Kayak kamu itu tuh bisa diandalkan soalnya jadi seorang cowok gitu ya. Kayak ada figur besar di dalam dirimu, figur sebagai bapak, figur sebagai ibu gitu ya. Tapi ini tuh figur yang seperti raja dan ratu ya. Mari lihat ya, beda sama figur yang ini. Kalau ini tuh figur bapak atau figur ibu tapi dari sisi yang lembut, sementara sisi yang kalem, yang apa gitu ya. Nah, sementara kalau yang ini figur bapak, figur ibu, tapi yang ini loh, yang bisa bener-beneran diandalkan untuk mendampingi dalam hidup gitu ya di sana. Jadi orang pun mari lihat tuh nggak akan berani ya untuk bertingkah neko-neko, bertingkah macam-macam sama kamu gitu ya. Jadi kalau cewek-cewek juga langsung datang, cewek-cewek atau cowok-cowok ya, langsung ada rasa respect sama kamu. Mari rasa hal ini tuh bukan hanya kamu lihat ada di lawan jenis ya, seperti yang Mari bacakan ini, tapi juga di lingkungan pergaulannya kamu seperti itu nampaknya Mari. Jadi kayak kamu itu tuh udah tanda kutip barang jadi gitu ya, manusia jadi gitu ya, tanda kutip loh ya. Di sana. Jadi kalau mari rasa maupun berselisih kata dengan kamu, orang kayaknya bisa takut ya di sana. Nah, jadi kembali lagi, jika lawan jenis melihatnya kamu, ini maaf ya, ini tuh bisa orang-orang langsung kayak pengen digairahin sama kamu. Gitu ya. Orang-orang tuh langsung pengen kayak diintimin sama kamu nih gitu. Terutama kalau kamu cowok ya, pengen tuh cewek-cewek tuh segera diintimin sama kamu. Segera langsung kayak pengen dideketin sama kamu. Deketin aku dong, kejar aku dong, buru aku dong. Soalnya kamu itu tuh sangat sayang ya kalau untuk dilewatkan dengan begitu aja gitu. Nah, kalau kamu cewek, mungkin cowok-cowok itu tuh akan punya kesan ya, yang mendekati kamu tuh hanya orang-orang tertentu aja, yang berani ya, yang berani ngedeketin kamu hanya orang-orang tertentu aja. Ya, orang-orang yang harus punya satu kualitas tertentu, entah itu harus orang kaya, entah itu harus punya jabatan gitu ya, entah itu orang yang harus punya harta yang banyak, uang yang banyak, atau status yang sudah tinggi gitu. Kalau orang sembarangan mah rasa-rasanya nggak berani ya ngedeketin kamu ini ya, menurut lawan jenis gitu. Soalnya orang langsung melihat dirinya, aku nih apa memang yang aku punya sampai aku nanti akhirnya bisa dilirik sama kamu gitu loh. Langsung tahu-tahu diri ya, cowok-cowok kalau mau deketin kamu langsung tahu-tahu diri. Soalnya kamu tuh bakalan milih-milih gitu ya, minimal orang yang selevel sama kamu. Tapi lebih kayak cenderungnya lawan jenis akan merasa bahwa kamu akan cari ya orang yang ada di atas levelnya kamu. Bukannya kamu di situ tuh muluk-muluk, tapi ya pantas aja cewek seperti kamu ya memilih cowok yang di atas kamu gitu ya. Atau kayak cewek-cewek di situ tuh kayak ngerasa bahwa kamu akan memilih wanita-wanita dengan kualitas yang terbaik gitu, bukan hanya sebatas karena seksi, cantik gitu ya. Mereka kayak ngerasa bahwa iya, nampaknya keseksian, kecantikan mesti, tapi juga di situ punya sesuatu yang lebih gitu ya.
Jadi kayaknya ndak, kalau orang ya kamu deketin ya, terutama kalau kamu cowok ya Aquarius, kalau kamu lagi ngedeketin cewek, sebentar aja kamu tuh ngedeketin, orang langsung tergila-gila pengen dinikahi sama kamu ya. Kayak langsung apa ya, yakin aja gitu loh, yakin aja wanita-wanita kalau kamu pilih menjadi pasanganmu, udahlah orang nggak akan mikir sampai sekian-sekian kali ya menerima kamu sebagai pacar kah, sebagai suami kah, mari lihat gitu ya. Maunya itu tuh ya dalam pertemuan pertama kali berharap-harap nih cewek-cewek kalau kamunya mau mengagendakan pertemuan untuk kali berikutnya. Kayak gitu ya. Soalnya mereka akan tahu akan ada pengalaman yang menarik ya. Kalau mereka itu bisa lebih intim lagi, lebih deket lagi sama dirimu. Nah, gitu. Kayak juga wajahmu agaknya keras gitu ya. Keras, berkarakter gitu. Kayak kelihatan egomu itu tuh ego yang sudah berkembang gitu ya. Ini ego positif loh ya, bukan egois gitu ya. Bukan ego positif. Ego positif dalam artiannya akunya kamu itu loh. Akunya kamu itu tuh udah kebentuk gitu. Aku adalah seorang pemimpin misalnya. Aku adalah seorang laki-laki misalnya. Aku adalah wanita yang perkasa misalnya ya. Aku adalah wanita yang dinamis, aku wanita sukses misalnya kayak gitu. Itu tuh langsung kepancar, langsung ketangkep sama mereka. Nah gitu. Jadi lagi-lagi kalau kamu cewek, ya mungkin menurut lawan jenis ya pertama kali ngelihat kamu, mereka harus punya sesuatu gitu ya, yang mereka tawarkan ke kamu. Nggak bisa model-model gaya-gaya mau kondo gitu ya, datang sama kamu tuh nggak bisa. Pasti akan kamu tendang keluar dari hidupnya kamu ya menurut mereka. Nah seperti itu. Iya, dewasa ya, dewasa. Mungkin juga agak-agak boros tapi ya. Untuk beberapa mari lihat kamu agak boros raut wajahnya di mata lawan jenis pertama kali ngeliat kamu. Misalnya gini, kamu umurnya berapa? Misalnya kamu sebut 32 tahun misalnya gitu ya. Orang yang kayak kaget gitu lawan jenis. 32 tahun, kayak nggak 32 dah gitu ya. Tapi 35 nih minimal, 37 kalian gitu. Jadi memang mungkin agak boros, agak lebih cepet tua gitu. Tapi ini tuh makin tua ini tuh yang kayak tuanya bukan tua keriput, tua tidak menarik gitu. Tapi mateng gitu loh. Gimana tuh? Mateng. Cara kamu, penampilannya kamu, raut wajahmu, mateng, orang mateng. Di situ ya, orang yang udah dewasa gitu. Di sana ya, bukan dalam artian tuanya kayak kakek-kakek, kayak nenek-nenek, enggak gitu. Tapi ada pancaran kematangan di situ ya. Cantiknya itu tuh cantik dewasa gitu loh. Cantiknya itu tuh dengan karakter kuat gitu. Atau tampannya itu tuh udah kayak tampan ya sugar daddy lah mungkin ya. Jadi di sini tuh beberapa tuh bisa lihat, jangan-jangan kamu ini cocok nih dijadiin sugar daddy. Ya. Karena mungkin orang-orang nebak gitu. Walaupun mungkin kamu belum sukses kan, walaupun kamu mungkin saat ini ya hidupnya biasa-biasa aja, tapi cewek-cewek bisa tuh kayak menebak ya. Ini orang sukses nih, paling enggak nih tokonya ada 5 nih gitu ya. Duitnya sudah sekian triliun nih gitu. Mobilnya udah Lamborghini nih 5 deret gitu ya. Di situ. Ya, atau kalau kamu pun cewek ya kayak gitu, mungkin kamu ya masih staf biasa kali gitu ya. Tapi seperti wah ini nih cewek ini tuh di kantornya udah duduk di jabatan yang tinggi nih. Gitu ya. Wah, ini udah punya rumah sendiri nih, 100 kamarnya.
gitu. Wah ini tuh, atau minimal cepet ini nanti naik karir ini, bisa jadi punya perusahaan sendiri nih, gitu ya. Wah bakalan senang nih hidup sama dia nih, aman ini, aman sentosa nih, nggak 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 kelihatan nih cewek pengerat gitu ya, gold digger gitu ya, nggak. Tapi kayak kamu itu tuh ya di mata lawan jenis pada kesan pertama udah kayak nganggap kamu tuh udah pantas banget lah ya bagi mereka-mereka yang memang nyari hubungan serius. Orang-orang itu tuh akan cepet nangkep kalau kamu itu tuh udah pantas banget, cocok banget ya diajak untuk menjalani relationship yang serius seperti apa yang mereka mau. Jadi kalau orang-orang yang hanya mau jadi cem-cemannya kamu, Mari rasa tuh akan takut deketin kamu ya. Orang-orang yang sadar diri, dia punya niatan untuk hubungan long term. Bukan lagi hubungan yang meye-meye, tapi sudah hubungan yang serius banget menata masa depan gitu ya. Itu tuh akan datang deketin kamu di sana ya, langsung kayak bilang ini nih cocok nih gitu ya di sana. Oke baik, sudah empatnya kartu ini mari baca, moga-moga ya mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.